Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah yang sangat unik, yaitu dari sahabat mulia, yang mana sahabat ini senantiasa pergi ke masjid. Suatu ketika beliau yang dalam keadaan buta, tidak dapat melihat, beliau mendengar adzan. Kemudian beliau bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Akan tetapi ketika itu keadaan sedang hujan deras, dan di tengah perjalanan qadarullah ternyata beliau terpleset sehingga seluruh bajunya pun kotor. Akhirnya beliau pulang kembali dan beliau tidak menyerah. Beliau bersihkan dirinya, beliau mengganti pakaian dengan yang suci, kemudian beliau berangkat lagi. Ternyata qadarullah di tengah perjalanan karena beceknya perjalanan dan licin dan membuat beliau terpleset kembali kedua kalinya. Akan tetapi beliau tidak menyerah. Beliau pulang kembali, mengganti pakaiannya, membersihkan dirinya lagi, dan beliau pergi lagi. Masya Allah. Dan qadarullah, ternyata beliau hampir terpleset di tengah perjalanan karena memang keadaannya setelah hujan dan licin. Akan tetapi ketika beliau hendak terjatuh, ternyata ada tangan yang menangkapnya dan langsung mengantarkan beliau ke masjid. Setelah sampai ke masjid, orang yang menolong ini langsung berpamitan. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut dengan Anda. Maka sahabat mulia ini pun menanyakan, mengapa engkau menolongku, sedangkan engkau pun tidak mau sholat? Kenapa kau tidak sholat saja bersama kami? Begitulah kurang lebihnya. Maka orang ini pun mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis yang sedang menyamar menjadi manusia. Kenapa engkau menolongku? Tanya sahabat mulia itu. Maka iblis itu pun menjawab, ketahuilah ketika pertama engkau terpleset dan engkau mengganti pakaianmu dan engkau berangkat kembali, maka disitulah Allah ampuni seluruh dosa-dosamu. Masya Allah. Kemudian kedua kalinya, kejadian yang sama, engkau mengganti pakaianmu lagi dan engkau tidak menyerah, berangkat lagi, ternyata di situ Allah ampuni seluruh dosa keluargamu. Dan ketiga kalinya, engkau hendak terjatuh lagi, maka aku langsung menangkapmu dan aku antarkan engkau sampai ke masjid ini. Andaikan aku tidak menangkapmu dan engkau terpleset lagi, pasti engkau tidak menyerah untuk berangkat lagi ke masjid. Jikalau itu terjadi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa seluruh yang berada di kampung ini. Maka itulah alasan aku menolongmu. Astagfirullahaladzim. Begitulah kelakuan iblis dan bala tentaranya. Dia menolong karena ada udang di balik batu. Allahu Akbar. Maka itulah keutamaan siapa yang pergi ke masjid. Bagaimana ada sebuah riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma madha ila baitin min buyutillah, liyaqdi faridatan min faraidillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, karena ini disunahkan kita bersuci mengambil wudu dari rumah kita, disunahkan. Kemudian dia pergi di antara salah satu masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajibannya. Maka kanat khutwatuhu, ada di antara langkah-langkahnya, ihdahuma tahuttu khati'atan, satu langkahnya sebagai menghapus daripada kesalahan-kesalahannya, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang lainnya yaitu untuk mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain pun disampaikan an Ibnu Buraidah, dari Ibnu Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid." Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang senantiasa istiqomah pergi ke masjid walaupun dalam keadaan gelap-gelap. Bin nurit tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang begitu sempurna kelak di hari kiamat, yang mana tiada cahaya kecuali cahaya itu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Semoga senantiasa diri kita, hati kita terpaut dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.